Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pecinta kajian Ustaz Latif Awaluddin. Alhamdulillah kita sekarang akan mengkaji sosok Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang imam besar, imam yang ketiga setelah Abu Hanifah, Imam Malik, lalu Imam Asy-Syafi'i, Imamul Majhab yang pengaruhnya sangat luas dan kuat sepanjang masa. Kita ketahui bahwa Imam Asy-Syafi'i ini memiliki keistimewaan. Beliau sebagai peletak dasar dari ilmu usul fikih. Dengan karyanya Ar-Risalah dinobatkan sebagai karya usul fikih yang sistematis. Beliau dinilai oleh para sejarawan, para fuqaha dan ahli usul sebagai peletak dasar ilmu usul fikih dengan karyanya Ar-Risalah. Imam Asy-Syafi'i hidup secara intelektual sangat konsisten, kurang lebih 200 karya beliau yang memuat tentang ilmu usul, hadis, usul fikih, dan tentunya ilmu fikih yang menjadi ciri khas beliau. Sosialisasi intelektual beliau itu sangat panjang. Beliau memang lahir di desa di Gaza, Palestina hari ini, tahun 150 Hijriah. Dan pada usia 2 tahun oleh ibunya sudah dibawa ke kampung halamannya, ke nenek moyangnya, ke Mekah. Karena Imam Syafi'i ini masih termasuk satu suku dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang Quraisy dan bertemu dengan kakek Rasulullah di Abdul Manaf. Jadi nama lengkap beliau itu Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i al-Hashimi al-Quraisy. Nah, ketika beliau di Mekah, beliau oleh ibunya sudah dikondisikan di Mekah, tempat leluhurnya. Beliau mulai seperti anak-anak para ulama dulu, menghafal Quran, Dan dari Mekah, lalu beliau pergi ke pusat ilmu saat itu adalah kota Madinah, kota di mana Rasulullah besar, kota Nabi, dan di situ banyak kajian hadis fikih yang berkembang. Dan Imam Syafi'i di Mekah belajar kepada Muslim bin Khalid al-Zanji dan Sufyan bin Uyainah. Dan beliau di Madinah belajar langsung kepada sosok yang menjadi viral, terkenal saat itu pengaruhnya itu Malik bin Anas, di kota di mana Rasulullah besar. Di Madinah, Imam Asy-Syafi'i belajar langsung kepada Imam Malik. Beliau sangat khidmah, Imam Malik pun sangat mengaguminya, menyayanginya. Beliau sampai karya Imam Malik itu Al-Muwatta sudah hafal. Sebelum ketemu pun sudah hafal Imam Al-Muwatta, sehingga Imam Malik itu sampai kagum Beliau benar-benar belajar di Madinah, belajar tradisi alul hadis, Majhab Ahlul Hijaz. Kita ketahui di masa Imam Syafi'i maka ada 2 madrasah, 2 aliran, yaitu madrasah alul hadis, Imam Malik bin Anas sebagai pendirinya, tokohnya, dan beruntung sekali maksudnya itu belajar langsung ke Imam Malik bin Anas. Dan saat itu juga di kota besar lainnya, di Baghdad, di Irak, terkenal dengan Madrasah Al-Ra'i. Akhirnya Imam Syafi'i setelah belajar ke Imam Malik, beliau juga tidak puas, tradisi Al-Hadis dia kuasai. Dan yang uniknya Imam Syafi'i itu ketika belajar ke Imam Malik tidak taklid, mana yang dia pegang dia ambil, mana yang beliau itu menjadi kelemahan tradisi Alul Hadis.
Akhirnya beliau belajar ke Irak, ya, langsung bertemu dengan sahabat-sahabat Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i itu ditakdirkan tidak ketemu langsung dengan Abu Hanifah, ya. Tapi Imam Syafi'i ketemu dengan murid Abu Hanifah atau sahabat Abu Hanifah. Di antaranya murid Abu Hanifah itu Muhammad bin Al-Hasan. Ya, kita ketahui ini adalah salah satu sahabat murid Abu Hanifah yang terkenal, dan Imam Syafi'i itu beruntung juga belajar ke para ashab Abu Hanifah. Ya. Tapi sekali lagi Imam Syafi'i tidak taklid, ya. Beliau bagaimana mengambil tradisi intelektual al-ra'i. Tetapi sebenarnya Imam Syafi'i ketika ke Irak itu memang agak terjadi pergulatan pemikiran. Kenapa? Karena di Irak itu alul ra'i selalu mengkritik, bahkan ada cenderung mencemoohkan gitu ya alul hadis, sampai Imam Malik gurunya yang ia sayangi pun selalu di tanda kutip ya dilecehkan gitu. Dan Imam Asy-Syafi'i di Irak itu tidak sekedar belajar, tapi dia juga melakukan dialog intelektual, perdebatan. Bahkan kata Imam Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad diriwayatkan, ya, ketika Imam Syafi'i tiba di Baghdad, saat itu masjid banyak halakoh kajian-kajian. Hampir 40 sampai 50 halakoh. Dan Imam Syafi'i masuk halakoh itu, beliau tidak diam ketika mengkritik kelompok alul hadis, dia tampil mengkritik, berani berdebat. Nah, karena Imam Syafi'i punya keahlian berdebat juga, selain fasahatul kalam, fasih bahasa Arabnya, ya, retorikanya bagus, sehingga ketika terjadi perdebatan Imam Syafi'i tampil dengan hujah. Jadi kelemahan ahlul itu apa? Mereka selalu mengandalkan akal, rasionalitas, dan tidak mau berpegang teguh kepada asar, kepada hadis. Sementara Imam Syafi'i ketika masuk majelis al-ra'i ini, beliau selalu mengatakan qala Allah, qala Rasulullah. Sehingga di Baghdad ini beliau menulis sebuah kitab namanya Al-Hujjah. Dan akhirnya di Baghdad ini beliau dikenal sebagai Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Disinilah poinnya kenapa Imam Syafi'i itu menjadi disayangi oleh ashabul hadis, para ahli hadis, karena pengakuan muridnya Ahmad bin Hambal dengan Imam Syafi'i, para ahli itu runtuh, ya, teori-teorinya runtuh, kepiawaian dan tintanya Imam Syafi'i. Ya. Jadi Imam Syafi'i ini sekali lagi dia akhirnya dia punya cara pandang sendiri untuk membangun usulnya, ya, membangun metodologinya, sehingga para peneliti menyimpulkan bahwa Imam Syafi'i ini memiliki kelebihan. Ya. Ibnu Khaldun, Abu Wafa Al-Ghanimi dalam kitabnya Dirasat fil Falasafah Al-Islamiyah mengatakan bahwa Muhammad bin Idris As-Syafi'i ini beliau mempelajari dua mazhab, ya. Di Madinah belajar alul hadis, dan di Irak di Baghdad dia belajar madrasah al-ra'i. Dari dua mazhab ini dia ramu, ya. Dia mana yang kuat, yang bagus, ya, mana yang lemah di antara dua tradisi, dia padukan sehingga Imam Syafi'i ini berbeda. Walaupun belajar ke Imam Malik tapi tidak 100% mengikuti metodologi Imam Malik, ya. Belajar ke madrasah al-ra'i, ke sahabatnya Abu Hanifah, tapi tidak menjadi otomatis sebagai ahlul ra'i secara totalitas. Beliau membangun, meramu dua mazhab ini sehingga kelebihan usul itu diakui dalam manhaj usulnya, ya. Sampai Ibnu Khaldun mengatakan bahwa ketika Imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Irak setelah belajar dari Imam Malik, ya, beliau bertemu dengan para sahabat Abu Hanifah dan langsung belajar dengan mereka. Maka Imam Syafi'i menggabungkan metode ahli Hijaz dengan metode ahli Irak dan membuat mazhab tersendiri yang berbeda dengan Malik. Dari banyak persoalan, dan di dalam konteks perbedaan banyak sekali perbedaan Imam Syafi'i dan Malik, sampai dia pun menulis, ya, perbedaan beliau, pandangannya dalam persoalan fikih
Puru dengan Imam Malik itu sendiri. Dan beliau tadi berani mengkritik ahlul ra'yi yang kebablasan, yang sangat boleh dikatakan sudah tidak menghargai teks-teks nas-nas sunnah. Maka disinilah kenapa Imam Syafi'i sebagai pendiri mazhab Syafi'i banyak diterima, banyak pengaruhnya, karena tadi beliau bisa meramu tradisi Imam Malik, mazhab Alul Hijaz, mazhab Alul Hadis, dengan tradisi Abu Hanifah yang disebut dengan Madrasah Alul Ra'yi. Nah, itu salah satu kenapa Imam Syafi'i punya pengalaman yang berharga, ya. Dan akhirnya Imam Syafi'i besar kembali ketika di Irak disebut dengan Qaul Qadim. Jadi fatwa-fatwa beliau, pikiran beliau ketika di Baghdad itu disebut dengan Qaul Qadim, ya. Dan ketika beliau sudah matang, akhirnya kembali hijrah ke Mesir. Jadi beliau itu akhirnya hidup di Mesir sampai wafat di Mesir. Dan disitulah banyak murid-muridnya yang melanjutkan pemikiran beliau sehingga mazhab Syiah itu tersebar. Selain di Irak juga di Mesir. Dan Imam Syafi'i berhasil di Mesir membuat fatwa-fatwa barunya sehingga disebut dengan Qaul Jadid, ya. Di Qaul Qadim itu fatwa beliau di Irak, Qaul Jadid itu ketika beliau sudah di Mesir. Dan tentunya Qaul Jadid ini yang paling kuat yang diambil oleh para pengikutnya, di mana posisi Imam itu sudah matang secara keilmuan. Dan rujukan Imam Syafi'i, ya, tetap, ya, kita imam mazhab yang 4 ini ya punya kesamaan, tidak lepas dari sumber utama Quran dan kedua sunnah, kemudian menerima ijma. Imam Syafi'i pun terkenal orang yang selalu menggunakan kias. Jadi beliau menyamakan bahwa kias itu adalah ijtihad, itu adalah kias. Karena bagi beliau ketika persoalan itu memang tidak ada secara eksplisit dalam Quran dan sunnah, maka gunakan kias. Dan akhirnya para murid-murid beliau, ya, seperti Imam Al-Zuwaini, Al-Raji, Imam Syafi'i, Al-Ghazali, akhirnya konsep kiasnya diperluas, ya, diperluas sehingga kias ini menjadi solusi kebuntuan hukum. Jadi mazhab Syafi'i ini punya kelebihan, ketika teks itu buntu maka kiaskan. Termasuk dalam penemuan Profesor Dr. Mustafa Said Al-Khin, gitu ya, juga buku-buku seperti Al-Ustadz Al-Doktor Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, ya, Manhajiyah Al-Imam Muhammad bin Syafi'i rahimahullah fil fiqh wa usul, juga kitab Majhab, ya, karangan ini juga menjelaskan bahwa mazhab Syafi'i ini dinamis, berkembang, dan selain mengoptimalkan kias, ya, juga Imam Syafi'i mengakui sumber-sumber lain seperti al-istishab, uruf, ya, al-istiqra. Ya. Nah, yang mungkin terkenal adalah bahwa Imam Syafi'i itu anti istihsan. Ya. Ini perlu dikoreksi, ya. Memang ada pernyataan yang dinisbahkan oleh beliau yang populer, mas istihsan, barang siapa yang beristihsan maka hakikatnya dia membuat syariat. Sebenarnya istihsan yang itu adalah istihsan yang memang lepas dari dalil, gitu ya. Istihsan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi di kalangan tradisi mazhab Syafi'i, istihsan pun akhirnya digunakan dalam kondisi tertentu darurat. Istihsan pun digunakan, gitu ya. Tidak semua anti sebenarnya. Nah, karena Imam Syafi'i itu sudah meletakkan dasar-dasar kaidah berfikir dalam perumusan hukum Islam, dan kitab Ar-Risalah ini akhirnya diakui sebagai kitab usul fikih yang sistematis. Bukan berarti Imam Malik dan Abu Hanifah tidak punya kaidah usul, ada, tapi ulama yang sistematis membahas tentang usul fikih ya Imam Syafi'i. Dan ingat, mazhab Syafi'i ini mengalami fase perkembangan, ya, dari fase pembentukan, tasmisi, ya, dari fatwa ke fikih, dari sampai pengaruh mazhab Syafi'i itu sampai ke beberapa negara muslim, termasuk di Asia Tenggara, ya. Ada sebagai beberapa penelitian pengaruh mazhab Syafi'i di Asia Tenggara, tentunya di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di Filipina,
bahwa mazhab Syafi'i ini sangat mempengaruhi di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia tentunya. Tidak bisa dipungkiri bahwa para ulama penyebar Islam kebanyakan adalah mazhab Syafi'i. Maka tidak salah kalau kompilasi hukum Islam di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh fikih Syafi'i. Dan inilah kenapa Imam Syafi'i ini banyak pengaruhnya, karena sekali lagi Imam Syafi'i ini peletak dasar mazhab yang memadukan antara tradisi hadis dan tradisi madrasah al-rawi. Artinya mazhab yang moderat. Dan kita ketahui dari Imam Syafi'i ini lahirlah ulama-ulama mazhab Syafi'i yang memperluas mazhab Syafi'i ini sehingga sampai hari ini bertahan. Bahkan di kalangan Muslim itu terkenal ada disebut as-syaikhan, ya, dua syekh, dua imam, yaitu Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi. Ini dua kutub ulama besar ini yang menjadi rujukan gitu. Imam Rafi dan Imam Nawawi. Setelahnya ada Ibnu Hajar dan Imam Ar-Romli, dua kutub ulama ini yang menjadi murajih, ya. Dan di Nusantara ini juga tidak bisa dipungkiri termasuk ulama Nusantara, ulama Indonesia yang termasuk ulama Syafi'iyah yang produktif membuat kitab fikih. Salah satunya adalah Imam Nawawi Al-Bandani. Karya beliau termasuk salah satu kitab fikih yang diakui oleh mazhab Syafi'i. Nah, itu mungkin sekilas tentang Imam Syafi'i, mazhabnya yang terkenal itu pengaruhnya sangat luas sampai hari ini. Beliaulah disebut dengan Mujadid. Jadi Imam Suyuti memasukkan Imam Asy-Syafi'i sebagai mujadid pertama di bidang fikih, pembaharu Islam di bidang fikih yang pengaruhnya sangat luas. Dan sebenarnya Imam Syafi'i bukan hanya ahli fikih, ahli hadis, ya. Dia juga seorang penyair. Dia juga yang sangat cinta keindahan bahasa Arab. Makanya dalam kitab Ar-Raji Manaqib Imam Syafi'i banyak karya-karya Imam Syafi'i terkait dengan bahasa Arab, keindahan bahasa Arab. Itulah Imam Syafi'i yang terakhir dan memang nasabnya sangat mulia, nasab Quraisy yang ilmunya sangat brilian. Bahkan ada yang mengkritik secara sinis kenapa mungkin hukum Islam itu mandek karena tidak mau lepas dari kerangkeng pemikiran Imam Syafi'i, ya. Seperti Abu Zaid misalkan, bahwa kenapa peradaban Islam itu mundur karena peradaban nas yang terikat dengan nas. Dan salah satunya adalah peradaban fikih, dan peradaban fikih itu semua tidak lepas dari konsep berpikirnya Imam Syafi'i. Mungkin ini kritik yang menurut saya tidak pas, kurang tepat sasaran. Justru Imam Syafi'i itu adalah menurut saya penyelamat, pembaharu. Dia yang mensistematikan bagaimana hukum Islam, dan hukum Islam ini sampai eksis, ya. Orang lupa bahwa peradaban Islam itu maju seiring dengan peradaban fikih. Walaupun ada fikih di mana fikih ini menjadi kemunduran Islam ketika era taklid. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan Imam Syafi'inya, tapi di mana umat Islam di abad pertengahan pernah mengalami fase taklid. Ya, taklid dalam pengertian mereka tidak mau berinovasi lagi karena Imam Syafi'i dan Imam mazhab yang empat itu sebut mustahid mutlak. Ya. Maka tidak ada lagi level mustahid mutlak setelah yang empat ini. Ya. Jadi ini memang menjadi perdebatan, tapi kalau secara objektif kita akui bahwa Imam Syafi'i banyak mempengaruhi kajian hukum Islam. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.